200. Kalau kita memandang dari segi bahan baku ya, kita mengabaikan kok adanya faktor konversi. Jadi kita bisa bilang bahwa generally speaking, kalau berdasarkan point of view-nya bahan baku, produk jadinya kita secara total 5.100. Dari mana 5.100? Dari 4.900 yang sudah fix jadi, ditambah dengan 200 unit ekuivalen yang tadi 200 awal tadi. Ketika kita memandang dari segi bahan baku, secara otomatis bahan bakunya adalah produk jadinya adalah 200 juga. Itu belum dibagi Mbak, kita masih ngomong unit ekuivalennya, nanti dibaginya di cost dipertanggungjawabkannya gitu. Jadi ini cuma saya masih menjelaskan cara menghitung unit ekuivalennya. Jadi kita ketika menghitung unit ekuivalennya itu, kita memandang dari dua sisi, dari sisi bahan baku dan dari segi atau dari sisi cost konversi. Jadi karena tadi ada keterangan bahwa bahan baku sudah digunakan secara 100%, sehingga kita bisa menganggap bahwa kalau kita memandang dari segi bahan baku, otomatis kita bisa menyetarakannya atau bisa mengekuivalensikannya 200 unit produk dalam proses itu tadi adalah 200 produk jadi, karena dengan asumsi 100% bahan baku telah digunakan. Berbeda halnya dengan konversi, ketika di situ hanya 40% konversi yang digunakan, atau baru 40% konversi yang selesai. Sehingga dari 200 tadi kita bisa menganggap bahwa yang dari 200 tadi yang bisa kita bilang sebagai produk jadi, kita bisa mengekuivalensikannya menjadi 80 unit saja. Dari mana 80 itu tadi? Dari 200 dikali 40%. Jadi cara menghitungnya dilihat saja keterangannya. Bahan baku itu sudah digunakan berapa persen, konversi sudah digunakan berapa persen. Nah dari situ baru nanti dikalikan dengan produk dalam proses besarnya seberapa. Karena di sini case-nya adalah produk dalam proses 200 biji atau 200 unit, sedangkan keterangannya 100% bahan baku dan 40% konversi. Sehingga ketika kita memandang produk jadi dari segi bahan baku, ya tinggal 200 dikali 100%. Ketika kita memandang dari segi cost konversi, ya dengan cara 200 dikali 40%. Jadi caranya di sini dikali, bukan dibagi, seperti itu. Nah, terus kemudian di total, kalau kita memandang dari segi bahan baku, itu kan 4.900 yang fix jadi, ditambah unit ekuivalen sebesar 200, jadi total 5.100. Sedangkan kalau kita melihat dari atau point of view-nya itu dari cost konversi, ya yang fix jadi 4.900 ditambah 80, berarti totalnya adalah 4.980. 80 dari mana? Dari 200 dikali 40%, seperti itu. Setelah kita menghitung ekuivalen produksi, kita menghitung cost dipertanggungjawabkan. Nah, cost dipertanggungjawabkan ini semacam kita harus menghitung cost per unitnya. Cost per unitnya itu masing-masing berapa gitu. Nah, bahan baku kan tadi udah ada di kasus ini kan, tadi bahan bakunya dilihat di halaman 6.26, itu kan costnya untuk bahan baku kan 10.200.000, kemudian untuk tenaga kerja langsung 5.478.000, dan untuk overheadnya 2.739.000. Dari masing-masing cost ini, cost bahan baku, cost tenaga kerja langsung, dan cost overhead itu dibagi dengan unit ekuivalennya masing-masing. Karena unit ekuivalen bahan baku tadi kan 5.100, sedangkan untuk konversi kan terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ya. Jadi di situ unit ekuivalennya untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik jumlahnya sama, karena kan konversi itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, jadi sama jumlahnya 4.980. Nah,
kos total tadi itu dari kos total bahan baku, kos total tenaga kerja langsung, dan kos total overhead itu dibagi dengan unit ekuivalen. Karena bahan baku unit ekuivalennya 5.100 ya dibagi 5.100. Kemudian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik unit ekuivalennya 4.980 ya dibagi dengan 4.980. Dari situ kita bisa tahu cost per unitnya berapa. Seperti itu. Cara menghitungnya sederhana, cuma dibagi aja. Costnya berapa, unit ekuivalennya berapa. Yang agak ribet mungkin menghitung unit ekuivalennya. Terkadang kita kalau nggak berapa teliti malah nanti salah itunya. Menghitung ke bawah-bawahnya salah. Karena ketika kita menghitung unit ekuivalennya salah, otomatis proses yang selanjutnya ya kita akan memasukkan angka yang salah dan hasilnya ya otomatis akan salah juga gitu. Jadi harus hati-hati ketika menghitung unit ekuivalen. Setelah tahu unit ekuivalen kan kita bisa menghitung cost per unitnya berapa. Kemudian setelah menghitung cost dipertanggungjawabkan, sekarang kita harus menghitung cost pertanggungjawaban. Di sini kita cuma tinggal mengalih-alihkan saja. Kan tadi udah tahu cost per unitnya berapa. Nah, baru kita menghitung total ini cost pertanggungjawabannya berapa. Untuk cost ditransfer ke produk jadi, kan produk yang sudah fix produk jadinya kan sebesar 4.900. Ya udah 4.900 itu dikali aja sama total cost per unitnya. Cost per unitnya kan totalnya itu di situ 3.650, dapat dari 2.000 ditambah 1.100 ditambah 550. Tinggal dikalikan manual aja. 4.900 dikali 3.650. Kemudian untuk produk dalam proses dikali masing-masing cost unitnya dengan unit ekuivalennya. Kan bahan baku unit ekuivalennya 200. Di situ terus cost per unitnya 2.000. Tinggal aja dikali 200 dikali 2.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung unit ekuivalennya 80 dikalikan dengan cost per unitnya 1.100. Kemudian sama halnya dengan cost overhead. Untuk yang overheadnya unit ekuivalennya 80 dikali cost unitnya 550. Kemudian ditotal lah semuanya, cost total pertanggungjawabannya berapa kita bisa tahu. Jadi kita punya beberapa step, ada 4 step. Yang pertama kita harus memahami dulu kuantitasnya, the exact amount of the final product itu berapa, sedangkan yang work in process itu berapa kita harus tahu. Setelah itu kita menghitung unit ekuivalen. Kita berusaha menyetarakan produk dalam proses tadi dengan produk jadi. Kita berapa sih kalau kita harus menyetarakan produk yang masih dalam proses ini untuk menjadi produk jadi, itu kalau kita menyetarakannya berapa sih angkanya kayak gitu. Kemudian baru dari situ kita bisa tahu cost per unitnya berapa dan akhirnya cost pertanggungjawabannya berapa kayak gitu. Itulah proses-proses yang harus dilalui. Nanti ini pasti saya akan jelaskan ulang waktu TTM biar lebih paham lagi, biar lebih bisa dipahami lagi gitu. Sementara sampai sini kalau memang ada yang nggak paham langsung aja di-cut. Itu kok bisa kayak gini gitu, itu nggak apa-apa, silahkan. Nah, setelah kita menghitung kita harus menulis ayat jurnal. Udah, itu hal umumnya, menjurnal. Penjurnalannya bisa dilihat di halaman 628. Intinya sama, mencatat jurnal pada umumnya. Yang pertama mencatat kalau tenaga kerja langsung itu kayak gimana, kan sudah dijelaskan tadi ya gimana caranya. Produk dalam proses terhadap kok sediaan bahan sih. Kalau tenaga kerja langsung ya bukan sediaan bahan, upah gaji, utang upah dan gaji, bukan sediaan bahan, itu salah.
kemudian itu ada